Assalamualaikum Bu Ayu, sehat? Waalaikumsalam Ibu, sehat alhamdulillah. Selamat sore Bu Ayu, bagaimana kabar anak-anak didik nih di sekolah nih? Alhamdulillah anak-anak sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu bisa mau menyempatkan diri untuk obrolan kita sore hari ini. Kita nih nggak lama nih Bu Ayu ngobrolnya, hanya ya sekitar 10-15 menit ya Bu Ayu ya. Nah kira-kira apa sih yang ingin Bu Ayu obrolin nih untuk sesi sore hari kita ini? Ya, kali ini ya Bu ya, terkait anak-anak aja nih belajar matematika. Iya. Kayaknya tuh matematika tuh udah kayak jadi momok gitu buat mereka. Iya, benar. Kadang kalau di saya tuh ada omongan gini, Bu, matematika itu gampang, tapi semua berubah ketika X dan Y menyerang. Nah, tuh. Karena udah di tingkat SMP itu kan udah mulai bukan lagi yang konkret, ya udah abstrak, udah Iya, benar. Udah sama gradien. Pokoknya udah aljabar sama persamaan linear lah. Jadi mereka tuh udah harus ngawang gitu kan, udah nggak konkret lagi, nggak cuma nambah-nambah kali-kali, bagi-bagi gitu. Nah, kadang tuh saya bingung kalau belajar itu mereka itu semangat, nilainya bagus. Bahkan saya itu kalau mereka belajar salah nih, ayo perbaiki apa yang benar. Biar kata sampai 2-3 kali ngulang ya biarin aja. Kadang mereka yang suka, udahlah Bu dinilai aja. Ya jangan gitu Ibu, maunya kamu sampai nilai sempurna gitu, biar tahu buat belajar gitu kan. Iya, benar. Tapi mereka tuh kok kayaknya ya itu pertama mudah menyerah, terus kayak pandangannya matematika tuh kok sulit. Kemudian yang bikin herannya, anak yang mending aja kadang nggak perlu dibimbing, tapi kalau ulangan ngeblank. Itu kok kamu jeblok kenapa? Iya Bu, bingung ya. Kalau saya amati ya mungkin pertama banyak konsep ya Bu ya, banyak konsep di matematika gitu. Mereka mungkin bingung tipe-tipe soal, padahal udah diajarkan juga. Iya, kemudian itu kalau mungkin untuk anak-anak yang standarnya bisa ya. Kalau buat anak-anak yang standarnya belum bisa gitu kan, itu beda lagi problemnya Bu Dewi. Problemnya mereka gimana mau bisa aljabar terus namanya aljabar terus bersama linear, sedangkan dasar-dasar mereka aja masih kurang, kayak pengalian, pembagian. Kayak mereka tuh kalau ditanya pembagian namanya 30 bagi 5 aja. Kalau bagi mungkin gampang ya, 30 bagi 6 atau 42 bagi 6. Udah mikir tuh, 42 bagi 6 berapa Bu? Loh, nggak tahu, yaudah 6 kali berapa biar jadi 42 gitu. Mereka bisa jawab Bu Dewi, tapi kalau mamanya ditanya pembagian mereka tuh bingung gitu. Ya Allah. Jadi kok aduh, apalagi kan beban sendiri ya Bu, ngajar di kelas 7 gitu. Apalagi anak-anak sekarang 2 tahun pandemi ya. Iya, benar. Kayaknya apakah mereka karena terputus ya, jadi kayak pembelajaran dasarnya kurang gitu. Jadi saya tuh kalau ngajar harus dari dasar dulu nih. Kadang ngajarin dasarnya dulu kayak kebalik gitu. Jadi banyak nih Bu Dewi ininya kayaknya problemnya. Jadi nggak cuma yang tadi anak-anak yang bilang matematika sulit, terus kayak nilai UH-nya anjlok, padahal hariannya lumayan gitu kan. Belum yang dasarnya ini gitu kan, yang dasarnya kurang gitu. Jadi wah, Masya Allah banget kalau di SMP Bu Dewi. Masalahnya ya. Nah, Bu Ayu, kita kan hanya punya waktu sedikit nih ya dari obrolan ini nih. Kira-kira Bu Ayu pengen dapat apa dari obrolan kita hari ini? Ya, kalau saya sih minimal ngobrol sama Bu Dewi biar tercerahkan lah, maksudnya kira-kira mungkin Bu Dewi juga ada pengalaman atau apa yang intinya dari permasalahan yang tadi saya sebutkan dapat solusi lah gitu, atau mungkin langkah-langkah step-step apa nih yang bisa saya capai gitu sih Bu Dewi. Baik, kalau Ibu amati nih siswa Ibu nih, kalau Ibu amatin mereka, kemampuan mereka tuh
Masih di kalau untuk ini ya, karena udah ngomongnya aljabar sama persamaan linear. Iya, ya masih di rentang 6 ya, 5 apa 6 gitu kayaknya. Kalau masih 7 tuh masih berat gitu. Iyalah gitu. Nah itu kan masih 6 tuh Bu Ayu. Nah, kira-kira faktornya itu penyebabnya apa sih sampai masih udah di SMP masih ternyata masalah-masalah itu belum selesai, termasuk tadi dasar-dasar matematika perkalian, pembagian itu mereka ternyata masih banyak yang tertinggal gitu dapatnya. Nah, menurut Bu Ayu itu faktor-faktor penyebabnya apa ya kira-kira? Kalau dari Bu Amati. Kayaknya selain yang tadi saya sebut ya Bu, kayak selain dasarnya, terus kayak udah matematika bagi mereka susah. Kayaknya emang kurang latihan Bu Dewi. Oh, kurang latihan. Itu kan karena MTK itu kan butuh latihan ya, semakin lama diulang, semakin diulang, ingat di luar kepala sendiri gitu loh. Iya, benar-benar. Iya, jadi udah beban pelajaran mereka banyak, matematikanya sulit, terus kemudian kalau matematika itu kan berjenjang ya Bu Dewi ya. Kalau dasarnya mereka aja belum bisa, gimana mereka bisa lanjut gitu. Jadi kayaknya itu faktornya, karena dasarnya belum, terus kemudian waktu kurang latihan, terus kayaknya juga mungkin kurang bimbingan orang tua juga gitu. Kadang suka, Bu aku nggak, kalau ada saya kasih PR nih, kok nggak dikerjain, kenapa? Aku bingung Bu, nggak ngerti, di rumah juga nggak ada yang ngajarin. Berarti mereka juga nggak ada untuk ngajarin. Beda kalau mungkin pelajaran lain ya bisa baca, kalau MTK udah nggak bisa, ya bingung gitu kan ya Bu ya. Kayaknya itu sih gitu kan. Terus rencana apa yang Ibu lakukan sebelum ini mungkin udah pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak atau menyelesaikan masalah ini, udah pernah belum melakukan sesuatu? Udah sih Bu, pokoknya di awal itu saya ngategoriin anak. Pokoknya setiap awal masuk awal tahun gitu, saya klasifikasi ini anak-anak yang dasarnya sudah oke, dasarnya yang udah mending, yang udah bisa tuh siapa. Jadi di situ saya bisa tuh udah nitenin, maksudnya anak yang belum mana, yang udah mana. Jadi komunikasi sama orang tua juga udah, tapi kayak belum maksimal gitu Bu. Jadi udah memetakan siswa ya, udah pemetaan siswa udah dilakukan ya di awal. Selain itu ada lagi nggak Bu? Mungkin komunikasi dengan teman-teman atau gimana gitu? Kalau itu udah juga sih Bu, kadang suka ngobrol sesama guru matematika kan gitu kan, yang kelas 8 nih mamanya. Kadang saya bilang, iya anak-anak kelas 7 gini Bu. Ih jangankan yang ini Bu Ayu, ini kelas 8 aja kayak gitu. Oh alah gitu kan. Iya, jadi berarti emang dasar tadi sih, balik lagi, walaupun nggak semua ya Bu ya, ada juga yang udah oke, cuman memang kebanyakan. Tadi Bu Ayu kan lihat pengen mencapai level yang lebih baik nih ke siswanya tadi ya, dari range 1 sampai dengan 10 tadi level berapa yang Bu Ayu pengen anaknya, pengen kan? Ya minimal 8 lah ya Bu ya. Kalau mau sempurna takut ini banget, 8 lah minimal. Kira-kira langkah-langkah apa nih Bu Ayu yang bisa Bu Ayu lakukan untuk bisa mencapai nilai skala 8-nya itu? 8. Iya, apa yang kira-kira Bu Ayu bisa lakukan? Kebayang sih, kan tadi saya udah memetakan anak ya dari awal gitu kan. Memetakan. Paling nanti pengen dibikin tutor sebaya aja, kerja berkelompok ya. Ya kayaknya juga kerja berkelompok, cuman dipastikan tidak terlalu banyak gitu kan, biar ya, atau sekelas, kalau di sekolah saya kan paling ada 25-an orang, jadi paling sekelompok 4 orang atau 5 orang, itu kan nggak terlalu rame ya Bu ya. Jadi dipilih dari anak-anak yang bisa tadi sama yang sedang, untuk ngajarin anak-anak yang belum gitu kan. Paling gitu sih. Selain itu kadang saya ngider, paling sambil kelompok tuh mungkin nanti sambil dicek nih, siapa yang belum, siapa yang udah. Terus paling nambah latihan kali ya Bu ya. Nambah latihan, iya.
karena kalau di SMP itu kan guru mapel paling yang nyampein juga ke wali kelas biar disampaikan lagi ke orang tuanya kalau anak ini kayaknya butuh bimbingan nih di rumah, maksudnya pendampingan dari orang tua terkait belajar matematika gitu. Atau anak-anak yang dasarnya masih kurang, ya sampaikan juga mungkin ke wakil kelas gitu ya. Bapak tolong nih anak ini dasarnya kayak mungkin perkaliannya pembagiannya belum tuntas, tolong diiniin. Itu sih paling Bu yang ini untuk anak-anak yang belum tuntas. Ya itu bagus banget ya, tutor sebaya itu sebenarnya bagus banget apalagi kalau untuk anak SMP, mereka kan udah bisa belajar sendiri gitu, sendiri secara berkelompok walaupun tanpa bimbingan kita. Dengan penggunaan media juga sekarang kan kita anak-anak bisa belajar, tinggal ngasih tugas kita tinggal ngarahkan saja. Nah itu kira-kira kapan nih Bu Ayu bisa udah melakukan aksinya nih? Mungkin dalam waktu dekat ya Bu, minggu depan mungkin udah harus mulai saya iniin gitu kan, minggu-minggu ini mulai petain, kemudian minggu depan harus udah action biar mulai action baik. Kira-kira yang dilibatkan apa siswa saja? Apa ada mungkin pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Ayu untuk? Paling kalau tadi kan Bu Dewi nyampein ada media ya, mungkin nanti bisa nanya teman terkait media apa yang bisa digunakan juga biar diskusi kelompok itu nggak monoton gitu ya Bu, nggak gitu-gitu doang gitu, buat variasi gitu ya. Tapi sejauh ini paling mungkin awalnya di saya dulu, paling sering-sering sharing kali ya Bu ya sama teman-teman yang lain juga. Benar, jadi kalau dilihat dari permasalahannya untuk mengatasinya itu Bu Ayu akan menggunakan tutor sebaya, kemudian memaksimalkan media yang ada karena ini anak-anak yang udah levelnya tinggi, udah bisa mandiri, ya menggunakan handphone kan juga bisa tuh tutor sebaya. Nah menurut dari hasil pembicaraan kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa Bu Ayu ambil dari hasil kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Kalau dari alhamdulillah Bu ngobrol sama Dewi jadi kok tiba-tiba tercerahkan gitu. Jadi kesimpulannya berarti emang harus sering-sering ngobrol juga ya sama rekan sejawat. Terus kemudian sering-sering kasih pembelajaran yang variasi sama anak-anak, coba berkolaborasi anak-anak di tutor sebaya gitu kan. Mungkin nanti nggak cuma di satu kelompok, bisa di rolling biar nggak bosen gitu ya Bu ya. Semoga dengan apa tadi yang hasil obrolan kita bisa menghasilkan amin kegiatan yang maksimal gitu ya, pencapaian yang maksimal di revisi 8 tadi. Iya Bu Ayu. Baik Bu Ayu, kita akhiri sesi obrolan kita. Saya tunggu nih minggu depan, mudah-mudahan ada perubahan nih dari minimal motivasi siswanya yang mungkin merasa itu matematika momok lah, kemudian motivasinya males lah ngerjain, itu mungkin bisa ada perubahan lah di minggu depan ya, sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencintai matematika gitu. Sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi sebenarnya matematika itu kan bukan sesuatu yang susah kalau mereka tahu bahwa dasarnya rumus-rumusnya, insya Allah mereka akan senang dengan matematika. Hanya mungkin mereka belum ketemu aja nih cara belajar yang tepat untuk belajar matematika. Terima kasih Bu Dewi. Ya kita tutup ya Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.